Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Rina Devianti, SSMPD, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di jurusan Ilmu Perpustakaan UINSU. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian bahasa yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, fungsi-fungsi bahasa yang disampaikan oleh Lia Rahayuning Tias. Dan yang ketiga, sifat-sifat bahasa yang akan disampaikan oleh Arif Fikri Hawari. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah kedudukan bahasa yang akan disampaikan oleh Widya Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari akan menjelaskan pengertian bahasa. Apa itu bahasa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Lambang bunyi bahasa itu bersifat arbitrer, artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu bermakna tertentu. Hal ini berarti mengapa lambang bunyi bahasa, contohnya pena, menyatakan sejenis alat tulis bertinta tidak dapat dijelaskan. Kearbitreran ini dapat dilihat dari banyaknya sebuah makna atau konsep yang dilambangkan dengan bermacam-macam bunyi bahasa. Misalnya makna besar, makna tubuh yang lebih kecil dari ukuran normal dalam bahasa Indonesia dinamakan kurus, langsing, ramping, dan krempeng. Namun kearbitreran itu harus konvensional, artinya setiap penutur bahasa Indonesia akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan. Selanjutnya, 5 pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Keraf dalam Smara Pradipa, beliau memberikan 2 pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, bahasa adalah simbol komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Yang kedua, menurut Owen dalam Setiawan, bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan dikombinasikan simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Selanjutnya, menurut Santoso mempunyai pengertian bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Yang keempat, menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dihasilkan oleh alat ucap, yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Yang kelima, Syamsuddin. Beliau memberikan 2 pengertian bahasa. Pertama, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Selanjutnya, bahasa adalah sistem lambang bunyi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang diwakili kumpulan kata atau kosakata itu disusun secara alfabetis oleh ahli bahasa atau menurut urutan abjad disertai penjelasan artinya dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus. Selanjutnya, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Apabila ada 2 orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan berlangsung jika selama ada kesamaan makna tentang apa yang dipercakapkan atau diperbincangkan.
Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam bahasa itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna atau maksud. Percakapan antara kedua orang bisa dikatakan komunikatif apabila kedua-duanya selain mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna bahan yang dibicarakan atau diperbincangkan. Sekian dari saya pengertian bahasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liara akan menyampaikan materi mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa, selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan diri, kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan yang keempat sebagai alat kontrol sosial. 1. Sebagai alat untuk mengekspresikan diri, yaitu bahasa untuk mengungkapkan maksud, gambaran, dan perasaan kita. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu untuk mengungkapkan maksud dari seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan untuk berbicara atau bekerja sama. Saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, berarti seseorang itu memiliki tujuan agar pendengar atau pembaca menjadi sasaran utama bagi seseorang tersebut. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain, manusia juga membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu bahasa sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang tentunya akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dan seseorang akan menggunakan bahasa non-standar saat bicara dengan teman-temannya, dan menggunakan bahasa standar untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Dengan itu akan memudahkannya seseorang untuk berbaur di lingkungannya. Yang keempat yaitu sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya adalah yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Sebagai contoh, saat kita membaca iklan dan kita mendengarkan ceramah. Secara tidak langsung, bahasa sebagai alat kontrol sosial telah mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata kita. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi bahasa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Arif Fikriawari akan menjelaskan apa itu sifat-sifat bahasa, yaitu bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa itu berupa bunyi, bersifat arbitrer, bermakna konvensional, dinamis, manusiawi, produktif, unik, dan universal. Di sini saya akan menjelaskan keseluruhan sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem sangat identik dengan pengertian cara atau aturan. Sistem juga berarti susunan teratur berpola yang bentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya yang berhubungan secara fungsional. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering dipadankan dengan kata, simbol yang diartikan dengan pengertian yang sama. Lebih rinci, Sedar Al-Wasila menjelaskan bahwa lambang atau simbol mengacu pada suatu objek dan hubungan antara simbol dan objek itu bersifat mana suka. Lambang dapat dibuat dari bahasa apa saja, ya bisa terbuat dari suatu benda seperti piramid yang melambangkan keagungan.
atau dari kain seperti warna putih atau hitam atau juga dalam bentuk ujaran. Bahasa itu berupa bunyi. Bahasa adalah bunyi, maka sepenuhnya dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi, yaitu sistem bahasa itu adalah berupa lambang yang wujudnya berupa bunyi. Bahasa itu bersifat arbiter. Arbitrary berarti selected at random and without reason, dipilih secara acak dan tanpa alasan. Ringkasnya, mana suka atau seenaknya. Asal bunyi, tidak ada hubungan logis antara kata-kata sebagai simbol atau lambang dengan yang dilambangkannya, atau dengan bahasa lain, share menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan arbiter adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Berikutnya, bahasa itu bermakna. Bahasa sebagai sistem lambang yang berwujud bunyi sudah pasti melambangkan suatu pengertian tertentu. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi tersebut. Karena lambang-lambang itu mengacu pada suatu konsep, ide, atau pikiran, maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu bermakna. Bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya semua anggota masyarakat bahasa harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Bahasa itu manusiawi. Bahasa itu manusiawi dalam pengertian bahwa apa-apa yang sudah dipaparkan sebelumnya adalah suatu kekayaan yang hanya dimiliki umat manusia. Ringkasnya bahwa manusia lah yang berbahasa sedangkan hewan-hewan lain tidak berbahasa. Bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif banyak hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Lalu kalau bahasa itu dikatakan produktif, maka maksudnya meskipun unsur-unsur itu terbatas, tapi dengan unsur-unsur dengan jumlahnya yang terbatas terdapat di luar satu satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Bahasa itu universal. Selain bersifat unik, yakni mempunyai sifat atau ciri masing-masing, bahasa itu bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat universal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Syahri. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
Pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional. Sesuai bunyi Undang-Undang Dasar 45, Bab 15 Pasal 36, bahasa Indonesia juga dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Sedangkan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa tersebut di dalam kedudukan yang diberikan. Bahasa nasional. Sehubungan dengan kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Lambang identitas nasional, 2. Lambang kebanggaan nasional, 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda, 4. Sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. 1. Lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya saja apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. 2. Lambang kebanggaan nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bangsa Indonesia harus juga dipelihara dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku budaya dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. 4. Alat penghubung antar budaya dan daerah. Bahasa Indonesia mempunyai peran di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu alat komunikasi. Bahasa negara. Berkaitan dengan statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki 4 fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. 1. Bahasa resmi negara. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. 2. Bahasa pengantar resmi di dalam lembaga pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Bali, dan Makassar. Akan tetapi bahasa sampai ini hanya tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. 3. Bahasa resmi dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan hanya saja sebagai perhubung antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di antara masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya.
Keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu serta teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Itulah tadi materi tentang hakikat bahasa yang dibawakan